Aksi seorang wanita naik ke kap mobil mengadang suaminya yang diduga membawa wanita lain terjadi pada Minggu malam 16 Januari 2022 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Belakangan diketahui suami wanita itu adalah Brigadir WW yang merupakan anggota Polres Asahan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kasus itu hanya salah paham dan sudah selesai dengan cara kekeluargaan. Jadi berdasarkan keterangan mereka ada kesalahpahaman karena si perempuan ini dengan temannya ini memang sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya bahkan sekitar 6 bulan atau 1 tahun itu sudah mengenal dengan anggota kita, anggota Polri. Setelah dikomunikasikan mereka sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan memang tidak ada masalah apapun juga karena si istrinya baru mengetahui kalau di dalam mobil itu ada temannya yang lain juga, jadi tidak hanya berdua. Dalam video yang viral, aksi seorang wanita naik ke kap mobil mengundang perhatian warga yang kemudian mengerumuni lokasi kejadian. Beruntung warga tidak terpancing emosi dan tidak terjadi tindak anarkis. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan yang meminta Kajati diganti karena berbahasa Sunda menuai kritikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau Arteria meminta maaf kepada warga Sunda. Aman mulai saat ini. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung menuai kritikan. Arteria meminta Jaksa Agung mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat. Ada kritik sedikit, Pak JA, ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas ya. Pernyataan Arteria menuai protes dari sejumlah pihak, baik seniman hingga politikus asal Sunda, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas ya. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya. Jadi saya berharap itu dilakukan. Sementara menanggapi kritikan kepada dirinya, Arteria meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD apabila tidak terima dengan pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Sunda. Mantan Sekretaris FPI Munarman kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara terorisme. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi. Munarman kembali duduk sebagai terdakwa dalam perkara terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur siang tadi. Sidang digelar secara tertutup dan mendapat penjagaan ketat. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut Munarman pernah menghadiri sebuah acara pembaiatan anggota ISIS di Universitas Islam Negeri Ciputat, Tangerang Selatan. Namun Munarman membantah keterlibatannya dalam acara pembaiatan tersebut. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin buka suara terkait vonis nihil terdakwa korupsi Asabri, Heru Hidayat. Meski menghormati putusan hakim, Jaksa Agung menilai vonis nihil terhadap Heru Hidayat tidak memenuhi rasa keadilan. Keputusan nihil terhadap terdakwa korupsi Asabri, Heru Hidayat sangat disayangkan mengingat kerugian negara mencapai 22,7 triliun.
Jaksa Agung menilai vonis itu tidak memenuhi rasa keadilan dan memerintahkan kepada Jampitsus untuk banding. Putusan Asabri, kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Tapi kami, jaksa penuntut umum, merasa ada hal-hal yang kurang. Kemarin Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto menjatuhkan vonis nihil terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, atas perkara korupsi Asabri. Dengan vonis nihil, Heru Hidayat tidak mendapatkan tambahan hukuman pidana. Pasalnya, hukuman yang diterima Heru dalam kasus sebelumnya yakni korupsi Jiwasraya sudah mencapai batas maksimal yang dibolehkan undang-undang. Namun Heru tetap harus membayar uang pengganti sejumlah 12 triliun rupiah dan menjalani hukuman pidana seumur hidup atas hukuman dari perkara sebelumnya yakni kasus Jiwasraya. Di penjara lagi. Forum pemimpin redaksi kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Pertemuan membahas sejumlah hal mulai dari penanganan COVID-19 hingga pemindahan ibu kota negara. 18 pemimpin redaksi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara sore tadi. Ada 3 poin utama dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam, yaitu soal persiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20, pemindahan ibu kota dengan penamaan Nusantara, serta pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tetapi poin utama ada 3 hal terkait dengan persiapan G20 dan apa saja yang akan diangkat di sana. Dan yang utama ini karena yang akan memimpin langsung Presiden Jokowi, sehingga ada beberapa item yang akan ditekankan di sana dan diharapkan itu menjadi solusi bersama semua negara. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Namun RK masih memilih partai politik yang menurutnya tepat untuk dijadikan sebagai kendaraan politik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan kesiapannya untuk maju di kontestasi pemilihan presiden 2024. RK mengaku siap lahir batin menjadi pemimpin negeri dan bekerja untuk masyarakat. Namun RK masih memilih partai politik yang sesuai dengan keyakinannya. Memang saya sudah sampaikan tahun ini mungkin saya akan berikhtiar ya sesuai dengan keyakinan saya. Timnas Wanita Indonesia menggelar latihan perdana di Mumbai, India. Latihan dilaksanakan untuk menyesuaikan diri dengan cuaca di India jelang melawan Australia di laga perdana Piala Asia Wanita 2022. Timnas Putri Indonesia menggelar sesi latihan perdana di lapangan Yaswantrao, Mumbai, India. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Rudi Eka Priyambada. Ini merupakan latihan perdana Garuda Pertiwi di India usai mendarat di Mumbai Senin lalu. Sebelumnya, para pemain telah menjalani latihan conditioning secara virtual di pagi hari. Para pemain diberi porsi latihan ringan seperti passing bola dalam lingkaran kecil untuk melatih komunikasi dan konsentrasi. Seluruh pemain juga dilatih kecepatan dan reaksi saat menyerang maupun bertahan. Jadi hari ini dimulai dari pagi hari jam 8 kita ada latihan masing-masing di kamar lewat Zoom meeting di ini juga sama pelatih. Terus sore kita latihan di sini dengan materi yang sudah biasa diberikan sama pelatih, positioning bola juga sama gimana caranya kita bisa keluar dari tekanan lawan. Hari ini sebenarnya hanya recovery untuk adaptasi dengan cuaca, ya kan, dengan kondisi yang ada. Ya ini hanya pengulangan juga untuk kita melihat bagaimana kesiapan anak-anak untuk match nanti atau untuk pertandingan sesungguhnya.
Garuda Pertiwi akan melakoni laga perdana penyisihan Grup B Piala Asia Wanita 2022 melawan Australia di Stadion Mumbai Football Arena, Jumat 21 Januari 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung di iNews.